warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Andovita, absen 6. Saya akan menjelaskan fase embrionik. Apa sih itu fase embrionik? Fase embrionik adalah fase yang dimulai sejak fertilisasi hingga organigenesis, yaitu sebelum hewan menetas atau bertelur. Sekian dari saya. Saya Oktav Rizky, absen 28. Saya akan menjelaskan fase embrionik. Yang pertama diawali dari zigot. Zigot akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, sampai 64 sel yang berbentuk seperti anggur. Yang berbentuk seperti anggur ini namanya adalah morula. Proses pembentukan morula itu disebut morulasi. Kemudian morula ini akan membelah lagi menjadi rongga-rongga yang atau blastosol. Proses blastosol ini disebut dengan blastula. Kemudian setelah itu proses blastula ini disebut blastulasi. Udah mau sebut nama Biologi, perkenalkan, nama saya Firial Istinan. Di sini saya akan menjelaskan 2 fase, yaitu gastrula dan organogenesis. Yang pertama ada fase gastrula, yaitu yang terbentuk dari zigot dan telah mengalami invaginasi, yang biasa disebut gastrulasi. Mekanisme invaginasi atau proses pelekukan tubuh ke dalam yang membentuk 3 lapisan tubuh. Pada tahap ini blastosol akan mengempis dan menghilang dan akan membentuk blastafar, yaitu pelekukan tubuh. Dan gastrula adalah terbentuknya dari lanjutan blastula, yang dimana lekukan tubuhnya semakin nyata dan lapisan dinding, embrio, dan rongga tubuh terbentuk. Nah, yang kedua ada tahap organogenesis, yaitu proses pembentukan dari berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan embrio pada fase gastrula, yaitu yang pertama ada ektoderm yang berkembang menjadi epidermis kulit, dan derivatnya sistem saraf, sistem indera, gigi, rahang. Udah kamu skip itu? Udah. Selanjutnya ada sistem endoderm, yaitu yang terbentuknya menjadi sistem gerak, tulang, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada sistem mesoderm, yaitu yang terbentuk menjadi sistem pencernaan, sistem pernapasan, pankreas, hati, kelenjar, dan lain-lain. Fase embrionik adalah fase yang dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Saya Alfian Patriska, saya akan menjelaskan pengertian metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan siklus pada hewan yang dari telur sampai menjadi imago. Dalam metamorfosis ini akan dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Halo sahabat biologi, saya Hana Pavenur Atni akan menjelaskan metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang pada siklusnya itu terjadi perubahan drastis. Ciri-ciri pada metamorfosis sempurna yaitu terdapat fase pupa atau kepompong. Contohnya pada kupu-kupu. Proses metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dari telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, kemudian menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Pada tahap telur, kupu-kupu dewasa akan meletakkan telurnya di daun. Setelah itu, telur akan menetas menjadi larva. Pada tahap larva ini, ulat akan memakan daun yang banyak untuk disimpan menjadi cadangan makanan pada saat pupa. Hormon yang berperan di sini adalah juvenil hormon dan epison. Pada tahap larva, juvenil hormonnya itu akan tinggi, yang fungsinya untuk menahan larva agar tetap menjadi ulat dan mencegah proses menjadi pupa atau kepompong. Kemudian di sini hormon epsonnya juga tinggi untuk berfungsi untuk pergantian kulit atau molting beberapa kali. Kemudian pada fase pupa atau kepompong nantinya larva akan berhenti makan. Pupa atau kepompong tidak makan sama sekali. Dia akan menggunakan cadangan makanan pada saat larva tadi. Kemudian pupa atau kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Halo sahabat biologi, perkenalkan, nama saya adalah Ananda Saskia, absen 26. Saya akan menjelaskan tentang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami pupa atau kepompong. Metamorfosis ini hanya memiliki 3 proses, yaitu telur, nimfa, dan imago. Contoh-contohnya seperti
belalang, capung, dan jangkrik. Ciri utamanya adalah tanpa tahap pupa, nimfa mirip dewasa, molting sebelum jadi imago. Halo, saya Isna Fadil Asri, saya absen 14. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metagenesis dan apa contohnya. Jadi, metagenesis adalah pergantian antara fase seksual dan aseksual dalam siklus hidup. Pada ubur-ubur contohnya. Pada ubur-ubur terjadi dua bentuk tubuh, yaitu medusa dan polip. Medusa ini yaitu fase seksual dan yang menghasilkan gamet. Sedangkan polip itu fase aseksual yang berkembang biak dengan cara strobilisasi. Nah, tahap yang pertama yaitu ada medusa atau fase seksual. Bentuknya seperti payung dan berenang bebas di laut. Merupakan fase dewasa yang menghasilkan sperma dan sel telur. Reproduksi seksualnya yaitu pembuahan terjadi di air dan selanjutnya itu akan membentuk zigot. Fase yang kedua itu adalah zigot. Zigot adalah hasil pembuahan antara sperma dan ovum. Zigot berkembang melalui pembelahan sel dan akan menjadi larva. Ketiga yaitu planula atau larva. Bentuknya seperti opal kecil bersilia dan bisa berenang, bergerak bebas mencari substrat atau permukaan untuk menempel. Setelah menempel, tubuh menjadi polip muda lalu menuju ke skipistoma. Fase yang keempat itu ada skipistoma atau polip muda yang menempel di dasar laut, bentuk seperti tabung kecil dan fase aseksualnya menetap. Tumbuh menjadi polip dewasa yang siap melakukan strobilisasi. Yang kelima yaitu strobilia atau polip dewasa. Polip dewasa membentuk lapisan-lapisan tubuh seperti cakram bertumpuk. Melalui proses strobilisasi, tiap cakram akan melepaskan diri, yaitu evira atau medusa muda. Medusa muda yaitu berbentuk seperti bintang kecil, berenang bebas, tumbuh menjadi medusa dewasa. Lalu setelah itu siklus hidup pada ubur-ubur itu kembali berulang. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada materi metagenesis ini yaitu metagenesis pada ubur-ubur itu melibatkan dua cara reproduksi. Yang pertama itu ada seksual di fase medusa dan aseksual di fase polip. Hai sahabat biologi, saya Safira Satya, absen 32 akan menjelaskan mengenai regenerasi. Regenerasi merupakan kemampuan pada hewan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak. Hewan mampu beregenerasi karena memiliki sel-sel cadangan yang tidak mengalami diferensiasi. Umumnya, proses regenerasi yang paling efektif terjadi pada masa embrio. Setelah menjadi dewasa, kemampuan regenerasi terbatas hanya pada sel atau jaringan tertentu saja. Namun, ada beberapa hewan yang mampu beregenerasi tinggi ketika dewasa. Contohnya ada hidra, cacing pipih, cacing tanah, bintang laut, dan juga cicak. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dibagi jadi dua, pada fase embrionik dan pasca embrionik. Fase embrionik dimulai sebelum lahir, yaitu dari zigot hingga organogenesis. Tahap-tahapnya dimulai dari zigot, morula, blastula, gastrula, organogenesis. Itulah tahap-tahap pada fase embrionik. Mari kita hafalkan bersama-sama. Zigot, morula, blastula, gastrula, organogenesis. Itulah tahap-tahap pada fase embrionik. Fase kedua, fase embrionik, dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pasca embrionik dibagi jadi tiga, ada metamorfosis, metagenesis, dan regenerasi. Yeay!